Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nu Monster ID. Hari ini gue pengen nge-recap film yang berjudul Ultraman Rising. Ini adalah film superhero animasi tahun 2024 yang dibuat berdasarkan franchise Ultraman milik Suburaya Production. Sebuah produksi film bersama Jepang-Amerika antara Netflix Animation dan juga Suburaya Production, sehingga menjadikan film ini sebagai film ke-44 dalam franchise tersebut. Menceritakan seorang pemain baseball terkenal namun egois yang menjalani kehidupan rahasia sebagai pahlawan super raksasa yang bernama Ultraman, di mana dia lalu dipaksa untuk menyeimbangkan antara karir dan tugas pahlawannya. Ditambah lagi pada suatu hari nih, dia harus mengadopsi seekor bayi kaiju. Nah lo, gimana caranya Ultraman ngerawat bayi kaiju? Kalau gitu, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan narasi yang menceritakan bagaimana sosok pahlawan raksasa yang dikenal dengan nama Ultraman muncul ke dunia untuk melawan monster-monster yang diberi nama kaiju. Selama 30 tahun, Ultraman terus berjuang membela bumi dari serangan kaiju yang terus bermunculan demi menjaga yang namanya keseimbangan. Menjadi seorang pahlawan seperti Ultraman bukanlah tugas yang mudah, sampai kemudian beban yang dipikul oleh Ultraman lalu diberikan kepada penerusnya yang selanjutnya. Dia bernama Kenji Sato. Untuk sekarang, Kenji belum menjadi seorang Ultraman karena dia masih kecil, di mana sang ayah yang akan masih memikul tanggung jawab itu. Di momen ini, Kenji sangat mengagumi sosok dari Ultraman. Namun, di sisi lain, dia juga sangat menyukai permainan baseball. Dua pilihan itu merupakan sesuatu yang berat bagi Kenji kecil untuk bisa memilih antara menjadi pemain baseball terkenal atau menjadi Ultraman yang bertugas menjaga keseimbangan. Nah, suatu hari ada kejadian yang membuat semuanya berubah. Ketika mereka mendapatkan peringatan dari seorang yang bernama Dr. Onda, kalau ada seekor kaiju yang dikenal sebagai nama Gigantron muncul untuk memburu Dr. Onda dan keluarganya Kenji. Don't go, Daddy. 20 tahun sejak kejadian tadi, Kenji sekarang udah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh. Bukan cuma itu, sekarang dia bahkan sudah menjadi penerus ayahnya sebagai seorang Ultraman. Sebuah pekerjaan berat, namun harus dia pikul dengan perasaan yang bisa dibilang terpaksa. Karena di sisi lain, dia ini sekarang udah menjadi seorang pemain baseball dari tim profesional di Amerika yang bernama Dodgers. Nah, suatu hari tanpa alasan yang jelas, Kenji lalu memutuskan untuk kembali ke Jepang demi membela tim lokal yang bernama Giants. Sebuah keputusan yang pastinya membuat semua penggemar baseball di Jepang jadi sangat antusias. Alasan yang belum jelas itu kemudian jadi bahan pertanyaan yang coba ditanyakan oleh seorang wartawan yang bernama Ami Wakita dalam sebuah jumpa pers, di mana dia bertanya kenapa Kenji kembali ke Jepang dan memulai semuanya dari awal lagi. Yang padahal di tim lamanya itu, Kenji seharusnya menjalani kejuaraan pertamanya. Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya sang ibu yang kemudian dinyatakan telah meninggal? Ya, sebuah pernyataan yang sepertinya nggak bakal dijawab juga oleh Kenji, di mana pertanyaan tersebut pada akhirnya mempengaruhi Kenji dalam menghadapi seekor kaiju yang bernama Neronga yang dikabarkan muncul di tengah kota. Dalam pertarungan itu, Departemen Pertahanan yang disebut sebagai Kaiju Defense Force mengintervensi pekerjaan Ultraman dengan mencoba menangkap Kaiju Neronga, sekaligus meminta Ultraman supaya nggak ikut campur. Mengetahui hal itu seketika membuat Ultraman berpikir, ya udah, kalau gitu malam ini biar aja Kaiju Defense Force yang mengurus hal itu. Belum lagi sinyal yang ada di dadanya terus aja berbunyi, yang artinya dia nggak bisa memaksakan pertarungan itu. Melihat kejadian tersebut di televisi, ayahnya Kenji sebagai sosok Ultraman senior sempat menghubungi Kenji dan memintanya supaya menyelesaikan pertarungan itu. Namun tetap aja Kenji nggak peduli, di mana dia lebih memilih untuk pulang dan beristirahat. Cuma sebelum Kenji bisa beristirahat dengan tenang, dia terlebih dahulu harus menghadiri sesi wawancara bersama dengan Ami, wartawan yang sebelumnya membuat dia kesal. Singkat cerita, ketemulah mereka, yang intinya dalam wawancara itu, Ami menanyakan kenapa Kenji nggak pernah memenangkan kejuaraan.
Meskipun pada kenyataannya Kenji telah memenangkan berbagai gelar pribadi. Apakah dia adalah sosok yang egois sehingga Kenji nggak bisa memenangkan kejuaraan bersama dengan timnya? Ami juga menambah pertanyaan dengan mengatakan apakah itu ada hubungannya dengan kematian sang ibu, yang mana ternyata sejak kejadian 20 tahun yang lalu, Kenji bersama dengan ibunya itu pindah ke Amerika, sementara sang ayah tetap tinggal di Jepang. Pertanyaan-pertanyaan tadi tetap aja nggak dijawab dengan jelas oleh Kenji. Sampai kemudian kita pindah ke markas dari Kaiju Defense Force, di mana Dr. Onda ternyata adalah sosok yang menjalankan departemen tersebut. Dalam pidatonya kepada seluruh anggotanya, Onda mengatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi mereka semua untuk terbebas dari yang namanya belenggu ketakutan yang selama ini disebabkan oleh kehadiran Kaiju. Dari sana, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa sebuah bola misterius yang diangkut menggunakan beberapa helikopter, di mana di sini kita juga bisa melihat satu sosok Kaiju yang lagi berenang mengikuti helikopter-helikopter itu. Beberapa jam kemudian, pertandingan antara tim Giant dan Swallow mendapatkan perhatian dari pemberitaan nasional, di mana yang bakal menjadi sorotan orang-orang nggak lain adalah si Kenji. Dia harus membuktikan nih, dengan segala ketenaran yang didapatkan di luar, apa bisa dia meneruskan kemampuannya itu di tanah air tercintanya. Di tengah pertandingan yang disaksikan ayahnya Kenji di televisi, tiba-tiba aja sang ayah melihat tanda peringatan Kaiju, di mana kemudian disusul dengan helikopter yang membawa bola misterius tadi yang datang ke tengah kota. Celakanya, Kaiju yang dari tadi mengikutinya berhasil menjatuhkan helikopter itu tepat di samping stadion di mana Kenji sedang bermain. Nah, rupanya Kaiju yang memburu bola misterius itu adalah Giganotron, sosok Kaiju yang sama yang pernah dilihat Kenji 20 tahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat Kenji berubah menjadi Ultraman dan melawan Kaiju itu. Oh, crap. Retrieve the package. Dalam pertarungannya, Ultraman diberitahu oleh sistem AI yang bernama Mina bahwa Kaiju Defense Force terlihat memburu Giganotron demi mengambil kembali bola misterius yang sekarang berada di tangan Giganotron. Ultraman paham kalau Kaiju Defense Force akan melakukan segala cara demi mendapatkan bola tersebut, termasuk membunuh Giganotron. Menyadari hal itu, Ultraman dengan cepat berusaha membujuk Giganotron supaya mau menyerahkan bola itu. Sehingga dengan begitu, Giganotron bisa pergi kemanapun yang dia mau. Tapi tampaknya semuanya nggak berjalan lancar, karena di samping Giganotron nggak mau melepaskannya, jet-jet tempur KDF juga terus menyerang, yang bahkan mereka nggak memperdulikan kehadiran Ultraman di sana. Dalam serangan itu, Ultraman masih bisa selamat. Namun naas bagi Giganotron, yang mana makhluk itu harus mati karena nggak bisa menahan ledakan tersebut. Nah, ternyata bola misterius yang diperebutkan itu merupakan sebuah telur yang nggak lama setelah Ultraman memegangnya, tiba-tiba aja telur itu menetas dan melahirkan seekor bayi Kaiju. Karena penasaran, akhirnya Ultraman membawa ke markasnya untuk diselidiki. Dari hasil analisa yang dilakukan oleh Mina menunjukkan kalau bayi itu lucu banget cuy. Sayangnya nih, Mina nggak banyak mengetahui tentang seluk-beluk dari Kaiju, apalagi bayinya. Bahkan program yang ditanamkan oleh ayah dan ibunya Kenji nggak pernah menyebutkan satu perintah pun perihal bayi Kaiju. Yang parahnya lagi, karena si bayi Kaiju ini menganggap Ultraman adalah induknya. Begitu Ultraman kembali ke wujud Kenji, alhasil si bayi Kaiju menjadi kesal karena dia cuma mengetahui sosok Ultraman aja. She's scared of you, kid. She only knows Ultraman. Oh, God. Nah, karena mereka nggak tahu harus ngapain lagi, akhirnya jalan satu-satunya adalah menghubungi ayahnya Kenji, yang kemungkinan bisa membantu mereka mencari jalan keluar. Tapi begitu sang ayah muncul, keduanya malah terlibat pertengkaran, di mana Kenji mempertanyakan kehadiran sang ayah selama 20 tahun terakhir. Yang hasilnya, sang ayah pun pergi tanpa diberitahu maksud dan tujuan dia dipanggil ke sini. Nah, selama beberapa waktu, Kenji bersama dengan Mina merawat si bayi Kaiju, memberinya makan, sekaligus mengajarinya bahwa Kenji dan Ultraman adalah sosok yang sama.
sehingga si bayi kaiju nggak lagi ketakutan begitu melihat Kenji. Meskipun Kenji mempunyai kesibukan lain, namun karena bayi ini dibawa atas kemauannya, jadi Kenji harus bertanggung jawab untuk merawat, memandikan, memberikannya makan, sekaligus mengajarinya berbagai macam hal, sampai nantinya mereka akan menemukan tempat yang tepat untuk menampung bayi kaiju tersebut. 2 bulan Kenji melakukannya, merawat bayi sambil mengikuti pertandingan baseball. Saking capeknya nih, dia bahkan kehilangan konsentrasi di beberapa pertandingan, di mana hal tersebut membuat tim Giant yang dibelanya memasuki masa-masa suram. Di momen ini, Kenji yang kehilangan arah mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan emosinya, di mana dia kepikiran untuk menyalurkan semua pikirannya itu dengan menghubungi Ami si wartawan yang pernah mewawancarainya. Hanya sekedar curhat, karena Kenji penasaran bagaimana bisa seseorang seperti Ami yang mempunyai seorang anak bisa tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Di sini Ami menjelaskan bahwa memang semuanya nggak semudah yang dibayangkan. Namun satu hal yang membuat Ami tetap bisa melakukannya adalah ketika dia melihat bahwa putrinya ternyata hanyalah seorang anak kecil yang berusaha menunjukkan jati diri mereka sendiri. Dan itulah mengapa seorang anak kecil membutuhkan dukungan dari orang tuanya, yang meskipun mereka juga bukan orang tua yang sempurna, tapi seenggaknya bagi Ami atau khususnya para orang tua, mereka itu adalah sosok yang tepat untuk membimbing anak-anak mereka, yang mana itu semua merupakan suatu bentuk keindahan atau keseimbangan yang sangat sempurna. Mengetahui hal itu seketika membuat Kenji sadar kalau ternyata si bayi kaiju telah mempelajari teknik bermain baseball. Amazing. Maybe start her out in one of the older simulations. Here it comes. Singkat cerita, momen yang menyenangkan antara Kenji dan bayinya mendadak rusak ketika si bayi kaiju mengalami masalah perut kembung. Nah, karena hanya Kenji yang bisa membuatnya tenang, alhasil si bayi pun jadi gelisah, yang kemudian membuat Mina kerepotan. Apalagi begitu tahu kalau bayi kaiju itu mencoba keluar dari area. Keadaan darurat tersebut seketika membuat Kenji yang berada di suatu lokasi bersama dengan Ami tiba-tiba menjadi panik ketika si bayi kaiju sekarang udah benar-benar berada di luar. Berita tentang bayi kaiju yang berkeliaran di tengah kota membuat Dr. Onda kemudian mengetahuinya, di mana dari sana pasukan KDF langsung turun untuk menangkap makhluk itu. Kenji dengan wujud Ultraman-nya memang tiba lebih dahulu untuk membawa pulang bayi kaiju. Tapi pada kenyataannya Kenji mengalami kesulitan dikarenakan si bayi rupanya terlihat kesenangan ketika bermain di tengah kota. Nah, pas KDF datang untuk melakukan penangkapan, Ultraman dengan sigap menyelamatkan si bayi kaiju, yang dalam prosesnya memang sempat membuat makhluk itu terluka. Dari sana, Ultraman lalu membawanya sekaligus meminta Mina supaya menghubungi ayahnya demi menolong bayi kaiju. Akhirnya sang ayah pun tiba dan mengetahui kalau Kenji selama ini telah merawat seekor bayi kaiju. Sang ayah yang melihatnya pun sempat kagum. Namun karena dia tahu kedatangannya ke sini adalah menolong bayi tersebut, kemudian dilakukanlah pemeriksaan, di mana ditemukan kalau si bayi kaiju mengalami pergeseran tulang pada lengannya. Dengan segala pengalamannya menjadi seorang ayah, akhirnya bayi kaiju itu berhasil disembuhkan, meskipun sebelumnya dia harus merasakan sakit terlebih dahulu. Sementara itu di markasnya, Dr. Onda menemukan bahwa ternyata si bayi kaiju memiliki kemampuan untuk melakukan ekolokasi, yaitu semacam kemampuan mendeteksi atau berkomunikasi antara satu makhluk dengan yang lainnya. Dari sini Dr. Onda lalu yakin kalau nantinya makhluk tersebut bakal menemukan jalan pulang kembali ke habitatnya yang bernama Pulau Kaiju, sebuah pulau legendaris dan masih menjadi misteri. Nah, jika hal itu memang terjadi, maka Onda berjanji akan menghancurkan semua kaiju yang ada di sana, yang mana itu adalah tujuan dan alasan kenapa Onda melakukan perburuan terhadap semua kaiju. Jadi 20 tahun yang lalu itu, Onda ini sebenarnya hanyalah seorang ilmuwan yang mendedikasikan dirinya pada teknologi untuk mendukung Ultraman atau ayahnya Kenji pada saat itu. Namun ketika kaiju Gigantrons yang menyerang di kejadian awal cerita tadi, istri dan anaknya malah menjadi korban serangan Gigantrons. Makanya sejak saat itu dia bertekad menghabisi semua kaiju tanpa terkecuali. Pertanyaannya, bagaimana dia melakukannya? Selama 20 tahun terakhir, Onda menghabiskan waktu untuk menangkap sekaligus meneliti setiap kaiju, di mana masing-masing dari kaiju tersebut dia bisa mengetahui seluk-beluk dan juga kelemahannya. Termasuk salah satunya membawa kembali Gigantrons yang ternyata diperlihatkan kalau makhluk itu masih hidup. Di sisi lain, Kenji bersama dengan ayahnya sekarang nggak punya pilihan selain menjaga dan merawat bayi kaiju untuk melawan segala macam ancaman. Karena menurut berita yang beredar, baik Ultraman dan bayi kaiju sekarang sudah masuk dalam daftar buruan KDF. Di momen ini, ayahnya Kenji lalu menamai makhluk imut-imut ini sebagai Emi, yang diambil dari nama istri ayahnya sekaligus ibunya si Kenji. Get back here!
Ya, meskipun awalnya semuanya terasa sulit, namun berkat kerja keras dan kolaborasi ayah dan anak ini, mereka pun pada akhirnya berhasil membuat si bayi Kaiju tumbuh menjadi sosok Kaiju yang lebih baik, lebih berpengalaman, dan lebih lucu tentunya. Hal serupa juga rupanya terjadi pada Kenji, di mana dia sekarang berubah menjadi lebih dewasa, dan itu mempengaruhi permainan baseballnya. Yang tadinya Kenji adalah pemain egois yang sampai-sampai menyebabkan tim Giants berada di peringkat bawah. Sekarang perlahan-lahan mereka mulai naik, dan semuanya itu dikarenakan Kenji sudah bermain tanpa menggunakan egonya. Nah, suatu hari ayahnya Kenji memutuskan untuk membawa Kenji dan Emi ke tempat sang ayah tinggal. Di momen ini, Kenji menemukan bahwa sejak ibunya dinyatakan menghilang secara misterius, sang ayah ternyata selama ini terus berusaha mencari keberadaannya. Termasuk juga sang ayah rupanya selalu menonton pertandingan selama Kenji berkarir di luar negeri. Yang mana hal tersebut kemudian membuat Kenji sadar kalau rupanya sang ayah memang peduli terhadap dirinya. Nah, di malam harinya suasana bahkan menjadi lebih akrab. Apalagi pas Kenji menanyakan apakah sang ayah juga merasakan beratnya menjadi seorang pahlawan yang bernama Ultraman. Sang ayah lalu menceritakan, untuk menjadi Ultraman adalah sebuah tugas yang sangat berat. Apalagi pada saat dia harus menggabungkannya antara hubungannya dengan ibunya Kenji dan juga melawan para Kaiju. Ditambah lagi mereka juga harus membesarkan Kenji. Namun sang ayah berhasil melalui semua cobaan itu, karena menurutnya menjadi Ultraman itu bukan hanya soal bertempur, melainkan soal hati, atau bagaimana nantinya Kenji bisa menggunakan kekuatannya untuk menyeimbangkan segala sesuatu yang ada, termasuk membesarkan Emi. Nah, momen menyenangkan ini tiba-tiba terganggu setelah beberapa drone milik KDF terlihat muncul dari kejauhan. Emi yang mengetahuinya mendadak merespon dengan melakukan serangan yang kemudian membuat semua drone itu menjadi hancur. Do we have more drones in the area? Gak lama setelah serangan itu, sesuatu yang gak terduga terjadi, di mana tiba-tiba aja Emi berubah menjadi kepompong, sebuah tahapan yang harus dilalui oleh setiap Kaiju. Nah, karena kondisinya yang udah gak aman, mereka lalu memutuskan untuk memindahkan Emi. Tapi belum juga mereka sempat membawa Emi, sekelompok drone milik KDF datang lagi dan melakukan serangan, yang hasilnya membuat ayahnya Kenji terluka cukup parah. Dari sana, Kenji lalu membawa sang ayah bersama dengan Emi ke lokasi yang dirasa aman. Cuma masalahnya nih, karena KDF sebelumnya sudah meletakkan alat pelacak di kepompongnya Emi, alhasil mereka pun mengirimkan sesuatu ke tempat itu. Sesuatu yang dikirimkan itu rupanya adalah sosok Gigantron, yang mana begitu Gigantron mengaum di kejauhan, seketika itu juga Emi merespon dengan keluar dari kepompong. Insting dan naluri yang dimiliki Emi rupanya membuat makhluk itu pergi dan mencoba mendekati sosok Gigantron. Danger. Take evasive action. Efek dari ledakan tadi membuat rumah Kenji menjadi hancur. Begitu juga dengan sang ayah yang dinyatakan telah menghilang bersama dengan puing-puing bangunan. Mina, si robot AI, juga terkena dampaknya, di mana dia sekarang dalam kondisi kritis dan sebentar lagi bakal offline untuk selamanya. Nah, Kenji nggak punya pilihan selain menyelamatkan Emi dari niat jahat Onda yang berniat memanfaatkannya demi memuluskan tujuannya. Benar aja, dengan naluri Kaijunya, Emi rupanya mendatangi sekaligus menuntun sosok Gigantron yang telah dimodifikasi menuju ke sebuah pulau yang bernama Pulau Kaiju. Untungnya, Ultraman tiba tepat pada waktunya, di mana dia berusaha membawa Emi kembali sekaligus menghadapi sosok Kaiju yang sekarang diberi nama Mecha Gigantron. Attack! Dalam pertarungannya, Emi terkena serangan yang diarahkan oleh Mecha yang kemudian membuat makhluk kecil itu terluka. Mengetahui anaknya dibuat seperti itu, Ultraman langsung mengamuk dengan mengerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Mecha tersebut. Dan dia berhasil. Tapi di saat Ultraman akan menghabisinya, tiba-tiba dia menyadari kalau tubuh Mecha ini ternyata dibuat menggunakan tubuh asli dari Gigantron.
Menyadari adanya kesempatan, Onda lalu memerintahkan mecha tersebut untuk membunuh Ultraman. Untungnya, karena tenaga Ultraman sudah terkuras habis, alhasil dia pun berubah kembali menjadi manusia, di mana Kenji kemudian terjatuh ke dasar laut. Di momen ini Kenji mengingat kembali perkataan sang ibu yang mana dijelaskan bahwa sejak kecil sang ayah selalu berusaha melindungi dia dan ibunya apapun yang terjadi, meskipun mereka tidak bersama selama 20 tahun lamanya. Namun semuanya itu dilakukan sang ayah demi menjaga keluarganya tetap aman. Nah, nggak berapa lama setelahnya, tiba-tiba aja Kenji diselamatkan oleh satu sosok raksasa, yang ternyata sosok tersebut adalah sang ayah yang sekarang sudah menjadi Ultraman. Dad. You're alive. Di sisi lain, Onda dibuat kaget ketika mengetahui kalau kesadarannya Gigantron rupanya mulai mengambil alih mecha, di mana kemudian makhluk itu menjadi tersadar kembali. Nah, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Onda adalah memerintahkan semua anak buahnya untuk pergi meninggalkan lokasi, di mana dia sekarang berniat melawan Ultraman sendirian dengan menggunakan senjata terakhirnya, yaitu merubah kapal miliknya menjadi sebuah robot. Pertarungan 4 lawan 1 ini benar-benar seru, apalagi Onda dengan robotnya terlihat begitu mendominasi jalannya pertarungan. Namun berkat kerjasama di antara duo Ultraman dan juga duo Kaiju, mereka berempat pada akhirnya berhasil mengalahkan Endo beserta robot raksasa itu. Sebelum mati, Onda sempat mengaktifkan sistem penghancuran diri, yang mana hal itu membuat Kenji sadar kalau itu dibiarkan maka banyak orang yang akan menjadi korban, termasuk ayahnya dan dua Kaiju ini. Dengan cepat Kenji lalu kemudian berlari ke arah Endo, di mana dia berusaha menahan ledakan itu dengan menggunakan kubah energi. Maybe? Intinya, Ultraman masih selamat, namun kejadian heroik tersebut kemudian diketahui oleh para warga kota, di mana mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Ultraman itu semata-mata demi untuk melindungi mereka. Ya, apa yang dilakukan Kenji secara garis besar memang membawa banyak perubahan di kehidupannya, dan itu terjadi sejak kehadiran sosok bayi Kaiju. Sosok kecil ini membawa perubahan yang signifikan, terutama bagaimana Kenji akhirnya bisa memahami arti pentingnya sebuah keluarga. Sebuah ikatan yang didasari atas nama cinta dan pentingnya rasa saling menyayangi. Scene kemudian ditutup dengan Kenji bersama dengan ayahnya yang terlihat membawa Emi dan ibunya Gigantron menuju ke tempat tinggal baru mereka, yaitu Pulau Kaiju. Di kredit akhir diperlihatkan Kenji yang terbangun dari tidurnya, di mana dia menemukan sinyal darurat yang berasal dari suatu lokasi, dan pesan darurat tersebut ternyata berasal dari ibunya. So, itulah tadi alur cerita film Ultraman Rising. Meskipun ini film animasi, tapi apa yang coba disuguhkan di dalamnya benar-benar bagus dan banyak banget sisi positif yang bisa diambil ketika kita menonton film ini. Gue saranin kalian nonton film ini karena banyak banget experience yang nggak kalian dapatkan kalau hanya menonton alur ceritanya aja. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.